Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Tante percaya kalian semua kuat, ceria, dan semangat. Puji Tuhan, adik-adik semua, kita patut bersyukur karena kebaikan Tuhan yang kita alami. Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih menolong kita sampai hari ini. Kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Untuk itu adik-adik, walaupun jarak masih memisahkan kita, tapi kita harus tetap bersemangat untuk datang memuji Tuhan, bersekutu dan beribadah. Untuk itu adik-adik, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita mau fokus beribadah kepada Tuhan. Ayo semuanya, Tante undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku Mau Terus Berjalan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Adik-adik semua yang ada di rumah, semuanya angkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau berjalan sesuai kehendak Tuhan, sesuai firman Tuhan, sampai kami melihat kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ayo semua adik-adik yang ada di rumah, jangan engkau berdiam diri. Sembah Tuhan, katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kau
berdoa membuka ibadah ini. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, berjalan sesuai firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh beribadah Tuhan. Kami percaya Engkau yang hadir di ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Walaupun kami di rumah masing-masing, tetapi kuasa-Mu Tuhan nyata Tuhan bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa, biar Kau yang urapi kami semua Tuhan, Kau yang suci kudusan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan adik-adik semua, kita masih tetap dalam posisi berdiri. Kita mau tetap memuji Tuhan. Kita angkat pujian, halo-halo kawanku semua. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan keluarga Tuhan. Halo-halo. Halo-halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, baca firman Tuhan, saling mendoakan, saling menguatkan keluarga Tuhan. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam Badar. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam Badar. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Sekali lagi Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam Badar. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Ayo adik-adik semua, tentu percaya kalian semua masih dalam semangat untuk memuji Tuhan. Kita angkat lagi pujian, ku gerakkan badanku. Asik, 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 ku gerakkan kepalaku. Asik, ku gerakkan tangan dan kakiku.
sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau ditaburi dengan firman Tuhan. Kita mau siapkan tanah hati kita yang paling baik untuk ditanam benih firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Saatku Menyembahmu.
kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Kristus, Kak Dina akan berdoa buat firman Tuhan. Puji Tuhan, bagi adik-adik semua, lipat tangan, tutup mata, dan bagi orang tua, mari bantu para anak-anaknya untuk kita satu di dalam doa, untuk kita mau diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Walau saat ini Tuhan dengan keadaan terbatas lewat video yang ada yang akan kami bagikan buat anak-anak sekolah minggu, tapi kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu, bahkan Tuhan lewat hamba Tuhan yang menyampaikan atau membagi cerita kebenaran firman Tuhan bagi kami semua, bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah semuanya diberkati, dan Tuhan pakai setiap adik-adik yang ada di rumah, para orang tua juga yang ada di rumah yang menyaksikan video ini. Tuhan memberkati. Biarlah setiap hati mereka Tuhan bukakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mau Tuhan terus pakai di dalam masa pertumbuhan mereka dan studi mereka, apapun yang mereka perbuat, lakukan. Dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para orang tua yang ada juga Tuhan, dan membimbing para anak sekolah minggu yang ada. Biarlah kesabaran, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian kedua orang tua mereka. Memberkati kehidupan kami semua Tuhan, dan layaklah kami untuk mendengar cerita kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kakak yakin kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, ceria, dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita dapat beribadah pada saat ini, walaupun di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja bagi kita semua. Mari adik-adik yang ada di rumah, siapkan posisinya dengan baik, dengan tenang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan juga adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya ya. Saat ini kakak akan menceritakan firman Tuhan tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan cerita firman Tuhan ini ada di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Sekali lagi ya, Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14. Nah, adik-adik di dalam Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14 ini, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Pada saat itu, ada dua orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan seorang lagi adalah pemungut cukai. Apa itu pemungut cukai ya? Ada yang tahu? Pemungut cukai adalah orang yang bertugas untuk menagih pajak pada masyarakat Yahudi dan akan diserahkan kepada orang Romawi. Pemungut cukai itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk orang Romawi. Jadi seperti itulah pemungut cukai. Mari kita lanjut ke cerita. Ketika orang Farisi itu datang ke bait Allah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan juga aku tidak sama seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari penghasilanku. Itulah doa orang Farisi adik-adik. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menghadap atau menengadah ke langit. Dan dia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lalu Tuhan berkata, pemungut cukai itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi orang Farisi itu tidak dibenarkan oleh Allah. Mengapa orang Farisi tidak dibenarkan oleh Allah ya?
Padahal kan orang Farisi itu sudah mengucap syukur, sudah memberikan 1/10 dari penghasilannya. Bahkan orang Farisi itu sudah berpuasa dalam 2 kali seminggu. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang menindas rakyat dan sebagai pengkhianat bangsa. Tetapi mengapa pemungut cukai yang dibenarkan oleh Allah ya? Yuk kita lihat jawabannya adik-adik. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitabnya, kita baca di dalam Lukas 18 ayat yang ke-14. Kakak bacakan ya, adik-adik yang ada di rumah perhatikan. Lukas 18 ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dia adalah pemungut cukai ya adik-adik. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, jadi seperti itu adik-adik jawabannya. Jadi, pemungut cukai ini datang berdoa pada Tuhan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedangkan orang Farisi itu meninggikan diri dengan kata-katanya yang sombong. Nah, adik-adik, Tuhan mau kalian semua, kita semua, bahkan kakak dan juga adik-adik yang ada di rumah, jadi anak-anak Tuhan yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang tidak sombong, dan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati. Bukan dengan karena dilihat orang, jadi kita melakukannya, tapi dengan ketulusan hati kita. Jadi seperti itulah adik-adik, cerita tentang perumpamaan orang Farisi dengan pemungut cukai. Jadi di sini cerita firman Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Kau yang layak dipuji disembah. Terima kasih banyak Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu rendahkan diri di hadapan-Mu, tidak sombong, dan bahkan melakukan apa yang Kau mau dengan ketulusan hati Tuhan. Terima kasih